Yang kedua, ini yang banyak dibahas oleh para filosof. Nanti kita akan lebih sibuk di sini. Keadilan distributif. Keadilan distributif itu bagaimana distribusi kekayaan, distribusi jasa, distribusi tanggung jawab, distribusi hak di tengah-tengah masyarakat. Adil apa enggak? Ada yang kopi, ada yang teh. Itu kira-kira keadilan apa enggak? Ada yang tehnya sudah habis, Pak, saya dapatnya cuma kopi. Atau sebaliknya, saya cuma dapat kopi, teh, Pak, enggak ada kopinya, padahal aku pingin kopi. Enggak adil ini, Pak, masa saya enggak dapat kopi. Lu salamu dewe datangnya telat. Jadinya enggak bisa terdistribusi sesuai kebutuhan misalnya. Itu urusannya distribusi. Ada banyak teori, di catatan saya paling enggak 5. Dan yang akan kita angkat banyak ngomong ini. Yang pertama Plato. Katanya Plato, distribusi itu dasarnya harus produktivitas dan kapasitas, kepantasan, kelayaan. Jadi pantasnya kamu itu dapat berapa. Nah, itu teorinya Plato. Siapa lebih produktif, ya dia layak dapat distribusi lebih besar. Yang kedua Mill. Dasarnya adalah manfaat untuk masyarakat yang paling besar mana. Kalau kamu mungkin lebih manfaat, jangan teh lah, kopi aja, karena kamu ngantukan. Kalau dikasih teh semua nanti ngantuk, kasihan takmirnya. Begitu selesai ngaji, kamu ngadeknya sambil ngantuk, terus gelasnya ditendangi kafe, tiang. Nah, itu tidak manfaat bagi, maka sekarang ganti kopi deh. Nah, itu utilitarian namanya. Kenapa kok semua dikasih kopi? Karena dasarnya manfaatnya lebih besar kopi ternyata daripada teh. Atau teorinya Marx. Kalau Marx, kebutuhan dan kemampuan, dasarnya harus itu. Orang butuh apa dan dia mampu melakukan apa. Terus ada 2 gaya liberalisme. Ada welfare liberalisme, miliknya John Rawls. Dasarnya harus kesempatan yang setara. Nanti kita ngomong panjang tentang John Rawls. Ada yang menyebut teorinya kontraktualisme, karena dasarnya kontrak sosial. Kemudian ada Robert Nozick. Dasarnya kepemilikan dan pilihan bebas. Robert Nozick lebih liberal daripada John Rawls, karena manusia itu bebas 100%. Adil ndak adil tergantung kesepakatan pilihan bebas. Negara dan lembaga nggak boleh intervensi, ngatur-ngatur. Nah, itu teori-teorinya dan tokoh-tokohnya tentang keadilan distributif. Prinsipnya ini, keadilan distributif itu. Jadi kalau kita mau jadi orang adil, perhatikan 5 hal ini. Syukur bisa jalan semua. Kalau nggak bisa, dalam kasus tertentu, pilihlah yang pas. Jadi ada 5 prinsip keadilan distributif. Yang pertama, ini yang paling gampang. Setiap orang mendapat bagian yang sama. Pokoknya sudah dihitung oleh takmir. Biasanya santrinya yang ngaji sekitar sekian puluh, maka disiapkan teh sekian banyak. Dan ketika masuk semua dan dapat satu teh satu-satu, berarti adil. Semua sudah dapat jatah. Jadi misalnya negara ngasih BLT semua orang yang masuk kategori miskin. Miskin itu berarti yang penghasilannya di bawah sekian juta misalnya, dan semua dapat sama. Nah, itu berarti sudah adil. Semua orang dapat bagian sama. Oke, bagian saya teh 2 sama air putih. Cuma ini bagiannya nggak sama. Nah, ada prinsip kedua. Kalau yang kedua, ya tidak dipukul rata begitu. Dilihat kebutuhannya. Kamu butuh berapa, saya butuh berapa. Kalau levelmu mungkin
dikasih uang 100-200 ribu senengnya setengah mati. Tapi levelnya DPR pusat, levelnya menteri-menteri, misalnya dia datang jauh-jauh ke Jogja disangoni 1.000, mesti misu-misu. Jauh-jauh datang ke Jogja sanguni mau 100 misalnya. Itu karena memang ya kebutuhannya beda. Kalau kalian dikasih sejumlah uangnya anggota DPR, uangnya Abu Rizal Bakri, uangnya Jokowi, mungkin ya bingung dewe. Gue apa duit semini, kamu cuma butuhnya bisa ngangkring aja, alhamdulillah. Tiba-tiba nemu duit 10 miliar misalnya sak koper, kamu kan bingung sendiri. Kadang-kadang malah gak ngapa-ngapain karena eman. Nah ya kan, coba kamu teliti ya, kadang-kadang kamu itu lebih boros kalau duitnya sudah tipis. Begitu duitnya banyak, itu rada eman-eman gimana gitu, mau beli itu mana nanti buat yang lain dulu. Jadi malah ngirit. Begitu duitnya mau tek alawi sisan dang tek. Kadang-kadang gitu. Jadi yang kedua ya sesuai kebutuhannya. Kalau ngasihnya ndak pas juga bisa-bisa blunder. Adikmu baru sekolah SD, Dek, nih kamu minta sangu sama bapak sana, sekali berangkat 5 juta misalnya. Oh, itu kan adikmu ya bingung, buat apa duit 5 juta. Bukan makomnya, kasih sesuai kebutuhannya. Jadi pahami kamu itu butuh apa dan berapa, ukuran kuantitas kualitasnya berapa. Itu untuk menuju hidup yang lebih adil, termasuk untuk dirimu sendiri. Kamu itu sehatnya makan sehari berapa kali, tidur berapa jam, kemudian belajar kuatnya berapa menit. Saya nggak ngomong jam ya, karena aku nggak yakin kamu kuat jam-jaman belajar itu. Diukur dulu. Kalau enggak, hasilnya nanti kamu pasti tidak adil terhadap tubuhmu sendiri. Dan ketidakadilan sumber tidak harmoni. Di situ sumber munculnya sakit. Jadi ukur kebutuhanmu. Kalau memang kamu butuh sehari tidurnya 8 jam, ya tidurlah 8 jam. Dan 8 itu harus malam, ya tidurlah malam. Kadang-kadang kan kamu dibalik. Kalau malam melek, kalau siang tidur. Kayak kalong lah pokoknya. Kalau kena matahari tidak kuat. Jadi pokoknya kebalikannya. Begitu kira-kira jam-jam 12 baru kamu melek. Nanti makan-makan sebentar, malam baru keluar rumah keluyuran. Yo, mirip vampir lah pokoknya. Hati-hati, itu berarti sok-sok kamu tidak adil pada tubuhmu. Biasanya terus jadinya sakit. Kamu yang bisa ngukur. Makan juga begitu. Kalau memang standarnya tubuhmu itu nagihnya sehari 3 kali, ya makan 3 kali. Jangan 5 kali, meskipun banyak yang traktir. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung orang yang traktir Pak, bebas makan. Di traktir pun mumpung ada yang bayari Pak, biasanya sak piring kamu 2 piring. Nah itu berarti tidak sesuai kebutuhan, tidak adil. Hiduplah yang adil, termasuk terhadap dirimu sendiri. Termasuk mandi itu juga hubungannya sama adil terhadap dirimu. Saya tidak tahu sekarang ada nggak yang masih rajin sehari mandi 2 kali? Bisa dihitung dengan jari. Ya, jadi yo paling tidak sekali mandilah kalau dalam waktu sehari ya. Karena yo seandainya kamu nggak adil, kalau mandi itu kan hubungannya bukan cuma nggak adil terhadap dirimu, teman-temanmu juga. Ya, kasihan mereka. Oke, yo kalau kamu terbiasa bau, kalau temanmu yang nggak terbiasa kan kasihan. Kalau dekat kamu dia akhirnya latihan pernafasan, nahan nafas. Nggak enak, mau minggir nggak enak, akhirnya nahan nafas terus. Kalau kamu mendekat-dekat terus, jangan-jangan dia pingsan, ngempet ambekan. Aduh ampun nih. Jadi mandi adil terhadap tubuhmu. Oke, ya kamu sendiri yang ngukur. Itu bagian dari kebijaksanaan, bagian dari hikmah. Yang ketiga, kadang-kadang adil sesuai usaha. Yo yang kerjanya
full time sama part time, ya gajinya memang harus beda. Tidak mentang-mentang karyawan, ya kita sesama karyawan harus sama, ya enggak. Ada yang harus diukur sesuai usahanya. Sama-sama mahasiswa pinter, yang ini kelihatan serius, tekun, sering ngomong di kelas, sering pokoknya aktif, yang satu tidak aktif, tapi ya pinter. Itu biasanya dosen juga ngasih nilai yang beda. Kenapa? Usahanya beda. Sama-sama ngaji ke sini, yang satu rumahnya jauh, yang satu dekat cuma sebelahnya masjid. Itu kan derajatnya beda, nilainya beda. Kan kalau di hadis-hadis banyak itu kan, orang yang mendatangi majelis ilmu itu setiap langkahnya dibayar sekian kali lipat pahalanya, kan gitu. Kalau kamu kan nggak ngelangkah, kamu naik motor. Nah, kalau pengen pahalanya besar, jalan kaki dari kos-kosanmu sampai ke sini. Oke, sesuai usahanya. Allah kan juga bilang gitu. Al-ajru biqadri ta'ab, sesuai capeknya. Kalau nyampe masjid belum capek, kamu muter-muter di lapangan itu, terus masuk sini. Sudah capek Pak, pahalanya besar. Terus yang ketiga, ada juga kalau bahasanya keadilan distributif, sesuai kontribusinya. Jadi yang nyumbangnya banyak, nanti fasilitasnya juga beda. Sama takmirnya, kalau ada pengajian suruh duduk di depan, jejer sama kiainya, dia nyumbangnya banyak. Terus sesuai kontribusinya. Yang apalah, pokoknya banyak. Dalam kasus tertentu kontribusi itu bisa jasa, bisa barang. Yang banyak usul, kasih aja dia banyak kerjaan, karena dia kontribusinya banyak, dikasih jatah banyak kerjaannya. Jadi bagian sesuai kontribusi sumbangannya. Yang kelima, bukan lihat macam-macam, cuma lihat kepantasannya. Secara sosial kadang-kadang ada kepantasan-kepantasan tertentu, itu sudah adil. Oh, biasanya kalau narasumber luar kota itu ya pantasnya dikasih uang sekian honornya. Nah, itu kepantasan namanya, kelayaan. Itu sifatnya kesepakatan sosial. Ada distribusi semacam itu. Tapi kalau yang isi masih mahasiswa, udah dikasih amplop kecil aja, isinya terima kasih. Oke, sudah, untung dia dikasih forum untuk ngomong misalnya. Itu kelayaan dan kepantasan. Oke, jadi itu prinsip keadilan distribusi. Kalian harus jeli milihnya. Ini harus dipukul rata semua sama, atau dilihat kebutuhannya, kapasitasnya, atau dilihat dari usahanya, atau dilihat dari kontribusinya, atau kita lihat kepantasannya saja. Itu pinter-pintermu. Karena begitu kamu salah analisis, harusnya kamu lihat kontribusinya, malah kamu samaratakan semua. Itu biasanya sumber ketidakadilan. Oke, yang kerjanya cuma duduk-duduk malah bayarannya besar. Yang kerjanya pontang-panting jungkir balik di lapangan, bayarannya kecil. Tunggu saja saatnya, sebentar lagi rame demo dan lain-lain. Nah, itu keadilan distributif namanya. Oke, terus yang ketiga ada tipe keadilan kompensatif. Kalau kompensatif itu mengganti kerugian akibat ada haknya orang lain yang dilanggar. Dilanggar itu maksudnya bukan di musola ya. Dilanggar itu apa ya? Ya pokoknya yang ngerusak haknya orang lain, ngambil haknya orang lain. Nah, kalau dilanggar kamu bayangannya yang musola. Jadi misalnya harusnya aku berhak sekolah, terus ada yang halang-halangi sehingga kamu gak sekolah. Nah, itu kan melanggar hak. Ya banyak. Hak untuk tenang, harusnya kamu berhak lo tidur nyenyak malam ini, temanmu malah
nyanyi-nyanyi ndak jelas, suarane ra penak, ribut misalnya. Nah, itu kamu boleh minta keadilan kompensatif. Karena tadi malam aku ndak bisa tidur, sekarang hukumanmu adalah neraktir sarapan misalnya. Dasarnya apa? Keadilan kompensatif, kompensasi. Jadi itu boleh. Karena kalau nggak ada keadilan kompensatif, itu orang nggak akan menghargai haknya orang lain. Jadi syaratnya apa? Syaratnya yang dilakukan menimbulkan kerugian. Itu baru kamu boleh nuntut kompensasi. Kalau tidurmu terganggu, malah enak aku nggak tidur sekarang bisa belajar, ya kamu nggak bisa nuntut kompensasi. Karena kamu dapatnya lebih enak meskipun terganggu urusanmu. Jadi harus menimbulkan kerugian. Hakmu untuk sekolah dihalang-halangi temenmu. Udah gak usah sekolah, nongkrong aja bareng-bareng. Lah kok kamu seneng malah nongkrong, ya gak bisa nuntut. Ayo, gara-gara aku seneng-seneng ini, kamu sekarang hukumannya neraktir aku deh. Gak bisa, hubungannya apa wong kamu seneng. Kecuali kamu rugi. Gara-gara aku mbok ajak nongkrong, sekarang IP ku jeblok. Kompensasinya sekarang, itu boleh minta kompensasi karena kamu rugi. Jadi pastikan kamu rugi, boleh nuntut kompensasi. Yang kedua, ada korelasinya antara hakmu yang dilanggar dengan kerugiannya. Jangan gara-gara kalau tiap malam kamu nyanyi, aku sekarang sampai hari ini jomblo, gak dapat pacar. Aku susah nyambungin hubungannya apa. Malam-malam nyanyi sama kamu jomblo gak dapat pacar, susah narik korelasinya. Gara-gara kamu ngajak aku nongkrong terus, sekarang kirimannya orang tua telat ini. Ayo karena hubungannya ada. Susah. Jadi pastikan korelasinya jelas, baru kamu boleh minta kompensasi. Yang ketiga, tindakan yang merugikan itu dilakukan secara sengaja. Kalau nggak sengaja kamu nggak bisa nuntut kompensasi. Misalnya temenmu yang nyanyi-nyanyi tadi, aku nggak sengaja, memang aku senengannya nyanyi, kamu nggak bilang-bilang sih sejak tadi kalau kamu nggak seneng sama suaraku. Nah itu yang kayak gini nggak bisa dituntut kompensasi. Loh aku nggak ngerti ya, kamu salahmu sendiri nggak bilang-bilang. Kalau sudah bilang-bilang kok masih nyanyi, baru itu kamu nuntut kompensasi. Tapi kalau nggak sadar, nggak bisa kamu nuntut kompensasi. Nggak sengaja, nggak sadar, lupa, itu nggak bisa dituntut kompensasi. Kamu nggak bisa nyari keadilan kompensatif. Jadi ada keadilan retributif, ada distributif, ada kompensatif. Nah ini pejuang-pejuang keadilan harus ngerti. Kamu sedang nuntut distribusi, apa nuntut kompensasi, apa nuntut retribusi. Terus itu 3 teori keadilan. Sekarang kita lihat keadilan versi virtu etik, versi utilitarian, sama versi liberal. Sebelum John Rawls, kita lihat ya. Virtu etik saya bilang tadi, teorinya adalah lihat orangnya. Kita ambil contoh case Plato, karena yang Aristoteles kita bahas panjang lebar minggu depan. Jadi katanya Plato ini awalnya jiwa. Jadi hampir semua teorinya Plato itu diawali dari teori tentang jiwa dan ide. Katanya Plato, hidup ini manusia itu kan isinya 3 di luar fisik jasmani. Yang pertama akalnya, yang kedua mentalnya, rohaninya, dan yang ketiga nafsunya, hasratnya, ambisinya. Jadi akalmu, mental itu ya mungkin yang berangkat hubungannya sama hati, suka ndak suka, seneng nggak seneng, bete, galau, dan macam-macam, itu kan urusan dunia mentalitas. Dan yang ketiga nafsu, hasrat, ambisi. Isinya 3 itu hidupmu, katanya Plato.
Jadi 3 variabel ini semuanya harus kompak. Untuk kompak dan bagus, supirnya harus akal. Nafsu nggak boleh nyupir, sentimen mental juga nggak boleh. Nggak boleh dasarnya suka ndak suka, seneng ndak seneng, lagi galau mau ngapain ndak. Biar hidupmu itu tertib, yang mimpin harus akal. Jangan nafsu, jangan roh, soul, jiwa. Jadi jangan itu. Jadi yang mimpin harus akalnya. Jadi nanti kalau dikiaskan ke negara, maka kesimpulannya Plato kan presiden yang paling bagus, pemimpin yang paling bagus itu king philosopher, raja filosof. Kenapa? Ini orang yang bisa mikir jernih. Filosof lah yang bisa mengkritik, ngerti porsi, proporsi, ngerti konteks, ngerti situasi. Jadi carilah pemimpin yang bisa berpikir jernih. Kalau urusan teknis itu bisa anak buahnya, tapi puncaknya harus filosof. Tidak harus ngerti teknik bikin pesawat terbang, tidak harus ngerti teknik kesehatan, teknik kemaritiman, itu biar anak buahnya. Tapi pimpinannya sendiri, puncaknya sendiri, dia harus orang yang bisa berpikir dalam dan jernih, sehingga bisa dikasih bahan apa aja dia bisa ngolah. Itu makanya katanya Plato, rajanya harus filosof. Ya nanti Pak Amir tak suruh bikin sertifikat bahwa kalian sudah sah jadi filosof, jadi boleh nyalon presiden misalnya. Besok minta aja surat keterangan dari Pak Amir, sombong ngerti kamu nyalon presiden. Nanti kampanyenya kan bahannya dari Plato, pilihlah saya.